biasa. Saya tahu ini melelahkan, ya, tapi saya salut. Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah berpraktek sebagai fasilitator. Saya tahu dinamikanya luar biasa ya, artinya ya, proses ini tidak akan sependek ini. Jadi teman-teman nanti akan punya waktu yang cukup buat bagaimana mengimplementasikan rancangan fasilitasi dengan pendekatan Ken gitu. Jadi biasanya saya mengikuti semacam seminar atau webinar itu tuh ngantuk Pak biasanya. Nah di sesi kali ini tuh alhamdulillahnya gitu Pak, itu saya bisa bertahan dari jam 8 sampai jam 4 tuh kayak sebuah hal baru yang wow ternyata masih bisa sampai akhir gitu Pak, dan masuk ilmunya. Nah mungkin ini juga tidak lepas dari penyampaian Bapak, dan mungkin bagaimana Bapak cara melibatkan kita gitu ya sebagai peserta tanpa kadang kan ada yang menunjuk tapi Pak, mungkin mengintimidasi mungkin, atau kayak memojokkan seperti itulah. Nah kalau di sini kita sama-sama belajar bareng, jadi apapun yang kita sampaikan itu bisa nantinya kalau misalkan emang ada yang kurang atau sudah betul itu kita diapresiasi seperti itulah Pak. Itu kesan saya sih Pak di fasilitator ini. Dan pelatihan fasilitator ini sangat berkesan bagi saya karena memang benar-benar di 2 hari ini saya merasakan bagaimana the real fasilitator seperti itu. Ternyata teori itu tidak semudah untuk diaplikasikan, dan bagaimana kita untuk menghadapi berbagai karakter orang dalam suatu kelompok fasilitasi itu ternyata juga sebuah tantangan yang memang kita harus memiliki intervensi tersendiri. Memang kedepannya pastinya kita tidak bisa lepas, apalagi seorang SKM tidak akan bisa lepas dari kegiatan fasilitasi mungkin kedepannya. Dan ini terasa begitu Pak, antara perbedaan antara saat diberikan materi saja sampai kita saat ini sudah mencoba untuk melakukan fasilitasi ini. Jadi terasa sangat bedanya, perlu ada skill-skill yang harus kita tingkatkan gitu. Jadi kita termotivasi lah, kalau dari saya sendiri menjadi termotivasi untuk ada beberapa skill yang harus saya tingkatkan seperti komunikasi dan lain-lain. Itu jadi harus terbaru yang saya pelajari sih ini sih Pak, tadi saya tertarik dengan statement Bapak saat pentingnya opening dan closing gitu, karena saya juga tadinya beranggapan kalau saya tadi bagian closing ya Pak, saya tadi beranggapan kalau closing gampang gitu, mungkin cuma merangkum hasil diskusi gitu, tapi ternyata memang harus ada kesan-kesannya tersendiri di setiap bagiannya gitu. Pesan saya setelah mengikuti varian pada hari ini, tadi lebih banyak prakteknya, terus terutama hal baru yang saya dapatkan itu mengenai gimana perencanaan apa aja yang perlu disiapkan, itu semuanya saya dapatkan di sini. Kalau saya yang paling ini berkesan di bagian akhir tadi ya Pak, bagian praktek. Di situ benar-benar kerasa sih apa yang udah dipelajari. Maksudnya kalau punya pengetahuan aja kan itu cuma dibayang-bayang aja. Oh paling ini kayak gini, oh ini gini. Kayak udah ya tergambar urutannya, tapi ketika diaplikasikan, diimplementasikan ternyata nggak semudah itu. Terus kalau untuk dalam waktu dekat ini, mungkin sangat, karena saya juga sama seperti Athena, saya belum KKN. Setelah ini mungkin ya waktu terdekat untuk mengimplementasikan ilmu ini di KKN nanti. Terus juga saya kan kebetulan aktif di kegiatan kepemudaan, dan banyak juga kegiatan-kegiatan kepemudaan yang mengakomodir kebutuhan dari warga masyarakat gitu. Jadi mungkin nanti ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari training ini bisa saya aplikasikan di sana begitu Pak. Terus apa yang akan saya lakukan selanjutnya? Mungkin latihan terkait komunikasi ya Pak, khususnya yang verbal maupun non verbal, karena pasti sangat berguna banget untuk kedepannya, nggak cuma untuk nanti selanjutnya kegiatan fasilitasi. Mungkin untuk kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan komunikasi dengan orang luas, itu pasti kan berguna juga. Kira-kira kayak gitu Pak dari saya mengenai kesan pelatihan. Hal yang ingin saya lakukan terutama yaitu memanfaatkan hasil dari pelatihan ini. Jadi mungkin nanti di saat kita akan melaksanakan KKN, karena saya belum KKN, jadi mungkin nanti di saat KKN materi-materi ataupun ilmu-ilmu yang saya dapat saat pelatihan ini tuh dapat saya implementasikan gitu saat saya melakukan KKN, membantu masyarakat-masyarakat, seperti itu sih Pak.
Jadi saya. Mungkin terkait apa yang saya lakukan setelah ini, tentunya akan mendalami sih Pak, karena berdasarkan pengalaman tadi ya Pak, ketika saya menjadi fasilitator itu masih ada beberapa hal yang mungkin perlu saya persiapkan atau perlu saya evaluasi kembali, mungkin dengan mereview dari materi-materi Bapak sebelumnya, dan ya mungkin merenungkan lah Pak, dan mungkin akan banyak praktik seperti itu ya Pak, karena kalau tidak latihan atau praktik terus-menerus, mungkin nanti akan percuma juga gitu kita simulasi kali ini. Mungkin dari saya seperti itu Bapak. Terima kasih. Oke,